Ya guys, kata Bang Raditya Dika, nggak apa-apa jadi orang aneh. Yang pertama itu untuk nggak apa-apa jadi orang aneh. Tapi kalian tahu sebenarnya aneh yang dimaksud ini seperti apa sih? Apakah orang yang sen kanan tiba-tiba belok ke kiri itu memang aneh sih? Cuman itu lebih agak ke gila cuy. Jadi yang dimaksud Bang Raditya Dika ini adalah orang aneh yang memiliki karakter unik atau pola pikir yang lain daripada yang lain. Banyak pasti dari kita yang mengira kalau menjadi orang aneh itu adalah sesuatu yang salah. Ternyata nggak kayak gitu cuy. Ternyata menjadi orang aneh itu adalah suatu keuntungan. Kenapa bisa keuntungan? Karena lu bisa memiliki visi yang berbeda dari orang lain. Lu bayangin ya, Thomas Edison, penemu lampu pak. Kalau dia nggak punya pemikiran aneh, bisa terang-terangan di malam hari, ya tanpa matahari. Kita sampai sekarang gelap-gelap anjir, nyepi setiap hari pak. Itulah kenapa pemikiran-pemikiran out of the box atau pemikiran yang aneh, yang tidak umum diperlukan untuk perkembangan masa ke masa guys. Seperti satu lagi Pak Elon Musk ini, kalau dia nggak berpikiran ada mobil listrik, nggak akan ada mobil listrik. Dia menemunya atau enggak ya? Ya udah, kalau dia nggak kepikiran ya akan tinggal di Mars, dia nggak akan seambisi sekarang pak. Bayangin mikir tinggal di Mars anjing, gua beli bensin aja males cok, apalagi mikir tinggal di Mars. Belum oksigen, belum listrik pak, belum pompa air, ribet anjing. Nah, tentunya apa saja keuntungan-keuntungan menjadi orang aneh. Ini agak aneh sih konten ini. Yang pertama adalah the beauty of being different. Pertama-tama, mari kita bicara tentang keindahan menjadi berbeda. Saat kamu dianggap aneh, itu sering berarti kamu tidak takut menjadi diri sendiri. Kamu berani mengeksplorasi dunia dari perspektif yang unik. Kamu tidak hanya mengikuti arus. Ternyata, dengan menjadi aneh dan berbeda ini, lu memiliki value tersendiri, Pak. Value-nya apa? Adalah sesuatu yang unik yang orang-orang tidak punya. Jadi ada keindahan di dalam perbedaan. Gitulah. Yang kedua ada the strength to stand alone. Menjadi aneh melatihmu untuk menjadi kuat. Kadang kita merasa kesepian ketika orang lain tidak memahami kita. Tapi disitulah kita belajar untuk percaya pada diri sendiri. Orang aneh ini pak ya, biasanya kan dicuekin tuh dari geng-geng, dari tongkrongan. Lu apaan sih aneh banget, kita ngomongnya gimana nih, ngobrolnya nggak nyambung. Tapi pak, ternyata ketika kita menjauhi orang aneh itu, dia memiliki rasa percaya diri yang lebih dari yang lain cuy. Dia akan merasa kesepian. Karena apa? Karena dia tidak tergantung validasi kepada orang lain, hanya fokus kepada diri sendiri. Anjir, mindfulness banget menjadi orang aneh ini pak. Kalau di filosofi ini stoik cok, tidak peduli dengan eksternal, fokus kepada diri sendiri untuk pengembangan diri menuju ke arah lebih baik. Begitulah ya. Ternyata apakah orang-orang stoik ini juga tergolong orang aneh? Bisa jadi pak. Atau apakah orang-orang aneh ini tergolong stoik? Bisa jadi juga. Karena sudah pasti opini atau pemikiran-pemikiran anehnya ini tidak begitu saja diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tapi ketika masyarakat itu sudah mulai tahu, anjing, ternyata lu bener cok. Mulailah itu terjadilah value yang sangat baik, yang sangat jarang terjadi. Maksud gua value yang jarang orang lain miliki pak. Seperti tadi contohnya Thomas Edison. Nggak usah deh kita jauh-jauh ke belakang Thomas Edison. Bang Reza Arab, siapa pada zaman itu berpikiran bermain game Cat Mario anjir. Cat Mario itu susah tamat pak, tapi dimainin. Lu bayangin aja nih, main game apa sih, kucing-kucing gak jelas tapi dia lakukan. Gua berani bilang kalau Bang Reza Arab ini salah satu orang unik di Indonesia cuy. Dia bikin apa aja bisa rame cuy. Bukan gara-gara cuma gua ngefans, enggak. Gua ini agak-agak riset sedikit lah anjir. Tapi emang keren sih pak. Apapun mendatangkan ISO speed. Kemarin dia tiba-tiba melakukan live 24 jam non-stop. Nggak 24 jam sih. Live subathon selesai itu berapa duit anjir. Sebelumnya siapa yang lakuin itu? Nggak ada cok. Nggak ada orang bikin live streaming yang streaming ini ditentukan kalian. Nggak ada men. Kita awalnya bikin aneh, apa sih kok streaming disuruh-suruh. Ternyata works cok. Banyak dapat uang. Kita dapat apa? Mendapatkan hanya oksigen seperti hari-hari kemarin. Yang ketiga, creativity unleashed. Keunggulan lain dari menjadi aneh adalah kreativitasmu yang tak terbatas. Kamu tidak terikat oleh norma atau aturan yang kaku.
Dunia adalah kanvasmu dan kamu bebas melukis apa saja. Kadang ya orang yang berbeda dari orang yang lain itu guys, atau orang yang memiliki karakter unik itu pak, dia kreatifnya keterlaluan cuy. Sehingga di awal-awal dia membuat sesuatu tuh nggak diterima dulu cuy. Orang-orang nggak ngerti dulu cuy. Sampai suatu saat nanti itu berjalan sebagaimana yang dia inginkan. Nah barulah, oh anjing ternyata lu maunya kayak gini, keren lu cuy. Dia nggak kaku pak sama sesuatu yang sudah terjadi, sudah ada yang bikin duluan, enggak. Kreativitasnya tuh bikin apa ya yang belum ada. Berat tuh pak. Yang belum ada anjing, yang ada lu ikut aja susah cok, apalagi yang belum ada. Kayak kemarin Elon Musk tiba-tiba bikin apa, Tesla Truck itu pak, yang kotak-kotak kayak game PS2. Goblok. Gua mikirnya dulu anjing jelek banget grafiknya, pengen beli PS3 lah, sekarang ada mobilnya. Dan rame yang beli cok, rame anjing, artis pada pakai semua, kocak. Yang keempat adalah building authentic connection. Menjadi aneh juga memungkinkanmu membangun koneksi yang autentik. Ketika kamu menjadi diri sendiri, kamu menarik orang-orang yang benar-benar menerima dan mendukungmu. Koneksi yang autentik adalah koneksi yang asli pak, yang benar pure dari hati, pengen berteman dengan Anda, pengen mengenal lebih dekat bagaimana karakter Anda. Begitu cuy. Orang-orang yang kayak gini ini ya, dia akan selalu berada di sampingmu cuy. Kenapa seperti itu? Karena dia menerimamu sesuai dengan karakter unikmu ini. Maksud gua dia menerima ini karena dia seneng lu itu unik dari orang lain gitu pak. Contoh lagi-lagi Isospeed. Kurang unik apa manusia itu cuy? Siapa yang gak mau dekat sama Isospeed? Dia kesini aja, artis-artis Indonesia semua pada pingin bikin konten cok. Walaupun ya cuman 30 detik, 1 menit. Yang terakhir ada saying the word. Akhirnya orang-orang yang berani menjadi aneh adalah mereka yang mengubah dunia. Mereka mematahkan batasan, menciptakan hal baru, dan meninggalkan jejak yang tidak terlupakan. Ada internet, sekarang ada smartphone. Smartphone ini pun ya semi komputer guys. Lu bisa ngerjain kerjaan sebagian di sini pak. Bayangkan ini cuma bisa nelpon, SMS, WA. Nggak bisa ngirim file, nggak bisa foto, nggak bisa ngedit. Susah coy. Kita lagi-lagi bawa laptop. Yuk kalau ada yang nemuin laptop, kalau PC gimana? Bawa gerobak anjing. Ya itulah tadi guys beberapa keuntungan menjadi orang aneh. Kalau kalian juga kepingin atau punya cita-cita dari sekarang setelah menonton video gua ini, ingin menjadi orang aneh, silakan. Asal jangan lu disangka orang gila, itu aja pak. Malah ke RSJ ntar, rumah sakit jiwa. Aduh. Ya itu aja yang ingin gue sampaikan guys. Buat teman-teman yang lagi memperjuangkan sesuatu, gue doain lancar-lancar semua di tahun ini. Ya apapun itu semoga kalian bisa dirayakan. Anjing Nadine Hamiza bang. Ya itu aja guys tentang komentar gue terhadap pendapat atau statement Bang Radit tentang nggak apa-apa menjadi orang aneh ini. Ada kurang lebihnya gue mohon maaf. Thank you buat kalian yang udah support. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.